Allahu Akbar. Kata Imam Malik, Allahu Akbar. Gini dulu. Ini menunjukkan bahwa seseorang ini di hadapan Allah tidak memiliki apa-apa. Allahu Akbar. Imam Syafi'i memulainya itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mulainya sama dengan ucapannya Allahu Akbar. Ya. Nah, ini hadis Subhanahu wa ta'ala. Dia memulai ketika takbiratul ihram, angkat dia punya tangan ini setidaknya seukuran apa ini? Bahunya. Jadi tangan sejajar dengan telinganya. Allah. Kemudian dia punya jari dicondongkan ke arah kiblat. Allah. Bukan gini. Allah. Allah. Ada yang Allah. Ada yang gitu. Ya. Saya pernah sampaikan, selama itu sekiranya masih hal yang wajar, masih dibolehkan. Kalau nggak wajar, haram. Gini kan nggak wajar nih, haram. Ya, jelas haram. Ya, subhanallah. Atau kayak nyembah matahari, Allahu Akbar, bisa. Allah. Nah, panjangnya sesuai dengan niat kita dalam hati itu. Allah, aku niat sholat zuhur 4 rakaat ikut imam. Gitu. Dalam hati. Aku niat ikut imam, ya sholat zuhur misalnya 4 rakaat ikut imam. Imam nggak bisa sebut namanya siapa. Takutnya imam kentut ganti, ya Allah salah. Makanya imam nggak usah disebutin. Paling tambahin jangan. Aku sholat 2 rakaat ikut ustaz imam pada. Yang dimaksud bukan ustaz imam di situ. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu ketika seseorang mengucapkan kalimat takbiratul ihram itu berbarengan saat dia mengangkat kedua tangan. Ini pernah saya bahas. Tidak terlalu rapat, tidak boleh juga renggang. Allah. Nih begini. Ini kan perkara-perkara kecil yang kita hampir belum paham. Tapi muka-mukanya sih kelihatan lah. Tapi ya kelihatan nggak ditutupin kan. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada kan yang begini. Allah. Ada ya? Allah. Boleh nggak? Boleh. Oh, ngangkatnya sunnah. Wah, di Arab. Tahu begini aja. Ya, sebagian Allah. Tahu begini nggak pakai diangkat lagi. Karena paham dia tuh ngangkat, ini juga ngangkat gitu. Jadi pahamnya begini juga diangkat gitu. Bahkan ada yang cuma gitu doang, nggak diginiin lagi. Yang penting ngangkat. Nah, ada subhanahu wa ta'ala. Nabi Imam Syafi'i katakan, ngangkat itu ya begini, sesuai apa yang Nabi sampaikan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Oh, ada yang begini. Sahabat pernah lihat Nabi begini. Ada subhanahu wa ta'ala. Cuma menurut pendapat Syafi'iyah kayak begini. Allah. Ya. Kemudian meletakkan tangan kita ini di sini nih. Bukan begini. Ini nyamping. Kecuali sakit mah dah. Ya. Ini gini nih. Tetap ini tangannya. Ini tangannya begini. Lu hati kita nih. Ya. Tekan. Ini pegang. Kayak gini. Bukan begini. Ya. Ada yang gini ya?
Ada yang gini, ada ya. Yang begini pun ada. Sebetulnya ini tidak masalah. Cuman afdolnya tadi Allahu Akbar nih. Kalau kita tekan ini cenderung lebih khusyuk. Ya, agak ditekan. Kenapa? Sholat itu harus ada penekanan. Tekan Allahu Akbar. Sholat itu harus kelihatan semangat. Orang kalau sholatnya kelihatan males, maka dianggap nggak sholat. Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ada. Ada gitu ya? Makanya gitu-gitu ada yang benar. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat harus menunjukkan keseriusannya dalam ibadah. Al-jahratu bi takbiratul ihram. Kemudian jahar ketika takbiratul ihram. Ra'ul yadaini juga di takbiratul ihram. Kemudian lihat, ini pun kita bisa juga salah. Di mana sih ketika kita disunahkan ngangkat tangan kita ketika takbir intiqal selain takbiratul ihram, takbir pindah dari satu rukun ke rukun lain? Pertama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, selain takbiratul ihram nggak disunahkan. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar mau ruku ya, balik ya, nggak diangkat. Tapi menurut Imam Syafi'i, ini perhati. Ketika takbiratul ihram angkat Allahu Akbar. Mau ruku angkat Allahu Akbar. Ketika yang tidak angkat sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian ketika ruku, duduk, ruku, bangun dari ruku Allahu Akbar. Rakaat pertama nggak usah diangkat. Kapan diangkatnya lagi? Ketika tasyahud awal. Udah selesai at-tahiyatul mubarakatuh sallallahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi rakaat pertama nggak diangkat, rakaat kedua karena tasyahud awal diangkat, rakaat ketiga diangkat nggak? Enggak. Apalagi maghrib, orang udah selesai 3 rakaat. Mengangkat apa lagi? Ya. Ini Subhanahu wa taala, karena itu ketika rakaat pertama nggak diangkat, rakaat kedua itu diangkat karena tasyahud awal. Nah, ini menurut pendapat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bangun dari ruku, dari sujud, Allahu Akbar, nggak usah diangkat, illa lumpuh, ya, kecuali terus sholatnya duduk, Allahu Akbar. Kalau kita yang nggak usah, tapi kalau orang-orang Syiah tuh, gitu, ya, ngangkatnya suka 3 kali, tuh Syiah. Kalau kita kan si Ben. Subhanallah. Masyaallah hadirin dan hadirat. Wa qala Syafi'iyah wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang tadi kita manfaatnya. Ya. Ini dikit-dikit kan jadi ngerti gitu ya. Ngerti, dipraktekin. Ya, bagaimana praktekinnya? Sholat juga kagak saja. Bagaimana praktekinnya? Sholat kagak.